Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Bu Ami yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini yang berjudul Ethnic Social Responsibility dan Sustainability. Dan juga kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita untuk kedepannya. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Nurrahmalalia dengan NIM 033. Yang kedua ada Daniela Arianti Rahim dengan NIM 041. Yang ketiga ada Dwi Maunatul Zuliana dengan NIM 061. Sebelum membahas materi lebih dalam, izinkan saya membacakan pembahasan pada materi pagi hari ini. Yang pertama ada membangun budaya etika, yang kedua whistleblowing, suap dan romantisme tempat kerja, yang ketiga tanggung jawab sosial dan kebijakan, yang keempat ketahanan lingkungan, yang kelima laporan keberlanjutan, yang keenam contoh kasus. Membangun budaya etika. Masalah etika menjadi tren di kalangan perusahaan saat ini, yang terkait dengan keamanan produk, kesehatan karyawan, seperti penyakit AIDS di tempat kerja, pelecehan seksual, yang menjadi dorongan upaya untuk membangun budaya etika di perusahaan. Maknanya adalah mengembangkan kode etik bisnis yang jelas dan luas agar dalam bertindak untuk memberantas penipuan internet seperti hack komputer atau hacker data yang menghilangkan atau dengan sengaja menghapus data perusahaan yang bersifat rahasia, menyebarkan virus dan pencurian identitas baik perseorangan maupun perusahaan, yang merupakan aktivitas yang tidak etis yang mengganggu setiap perdagangan online. Sehingga Donald Palmer memberikan 6 prosedur untuk membangun budaya etika di perusahaan. Yang pertama adalah menghukum kesalahan dengan cepat dan berat ketika terdeteksi. Kedua, berhati-hati dalam mempekerjakan karyawan yang memiliki standar etika yang tinggi. Ketiga, mengembangkan program sosialisasi untuk memperkuat nilai-nilai budaya yang diinginkan. Yang keempat, mengubah rantai komando sehingga bawahan melapor lebih dahulu kepada pimpinan perusahaan. 5, kembangkan budaya di mana bawahan dapat menentang perintah atasan mereka yang mereka tampak dipertanyakan. Maksudnya perintah yang menyalahi aturan perusahaan maupun undang-undang. Keenam, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan internal serta prosedur dan mekanisme yang dapat mengarah kepada pelanggaran. Whistleblowing, suap dan romantisme tempat kerja. Whistleblowing mengacu pada karyawan yang melaporkan pelanggaran tidak etis yang mereka temukan atau lihat di perusahaan. Jadi perusahaan memperingatkan manajer dan karyawan bahwa gagal melaporkan pelanggaran etika oleh orang lain yang dapat menyebabkan pemecatan karyawan. Hindari penyuapan. Penyuapan didefinisikan oleh Back Law Dictionary sebagai menawarkan, memberi, menerima, dan menerima, atau meminta barang atau uang berharga apapun untuk mempengaruhi tindakan pejabat atau orang lain dalam melaksanakan tugas publik atau hukum. Romantis di tempat kerja. Asmara di tempat kerja yang dimaksud adalah rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang mengganggu kenyamanan setiap orang karena sangat dianggap tabu.
Romantisme di tempat kerja merupakan hal yang umum terjadi di perusahaan, dan kita harus berupaya mencari jalan keluar dan juga mengendalikan jika terjadi masalah tersebut di tempat kerja. Organisasi atau perusahaan tidak boleh melarang secara tegas karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial ataupun mengganggu privasi orang lain yang sangat mengganggu. Namun ada juga romansa yang terjadi malah meningkatkan produktivitas dan kinerja oleh orang tersebut atau pelaku tersebut. Faktor-faktor pendorong yang menjadi perusak kreativitas dan produktivitas kinerja adalah karena terjadinya pilih kasih. Maksudnya, jika terjadi asmara di tempat kerja, maka akan lebih condong kepada orang tersebut atau membuat iri rekan kerja, sehingga menjadikan suasana kerja yang tidak nyaman. 2. Berkurangnya kualitas dan kuantitas pekerjaan. 3. Pelecehan seksual dan diskriminasi. 4. Terjadinya konflik karena lebih mengutamakan urusan pribadi dan kepentingan pribadi yang menyalahgunakan atau menyepelekan urusan pribadi, urusan penting yang dimiliki oleh perusahaan. Alasan-alasan yang menjadikan perusahaan untuk membangun kode etik adalah memberikan kebijakan berkaitan dengan romansa di tempat kerja, di mana sebagai pencegahan. Yang pertama, kebijakan menjaga nama baik agar terhindar dari tuduhan pelecehan seksual. Yang kedua, kebijakan menentukan hukuman bagi pelaku yang melakukan romantisme di tempat kerja jika terjadi masalah yang menyangkut pautkan perusahaan. Yang ketiga, kebijakan untuk meningkatkan suasana kerja yang profesional dan adil. Yang keempat, yaitu untuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial dan kebijakan. Yang pertama, kita di suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki rasa kewajiban sosial yang tinggi. Misalnya membantu masyarakat menyembuhkan banyak penyakit. Baik, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai merancang dan mengartikulasikan kebijakan sosial. Kebijakan sosial menyangkut tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan terhadap karyawan, konsumen, pemerhati lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lainnya. Jadi di suatu perusahaan itu harus berusaha untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang memiliki manfaat ekonomi. Jika perusahaan peduli terhadap semua karyawan, apalagi kepada masyarakat sekitar, maka perusahaan tersebut akan terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, image atau citra dari perusahaan akan meningkat. Yang kedua, saya akan membahas tentang kebijakan sosial tentang pensiun. Kebijakan perusahaan harus menentukan pada umur berapa karyawan untuk pensiun. Misalnya di Jepang membatasi 65 hingga 75 tahun. Pada umur itu Jepang memberikan intensif. Jadi beberapa perusahaan di seluruh negara menghadapi kekurangan tenaga kerja yang cukup parah dikarenakan populasi karyawan yang menua. Next. Untuk materi yang berikutnya yaitu ketahanan lingkungan. Tantangan ekologis yang dihadapi semua organisasi mengharuskan manajer untuk merumuskan strategi yang melestarikan sumber daya alam dan mengendalikan polusi. Bisnis tidak boleh mengeksploitas dan merusak lingkungan alam. Dan untuk mengendalikan polusi di sini khususnya mengenai menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, semakin berkurangnya populasi hutan, habitat hewan, maka dari itu bisnis tidak boleh untuk merusak lingkungan alam tersebut. Dan karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sangat membenci perusahaan yang merugikan
daripada melindungi alamnya. Next. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan mengungkapkan bagaimana operasi perusahaan berdampak pada lingkungan alam. Dokumen ini mengungkapkan informasi kepada pemegang saham tentang praktik ketenagakerjaan perusahaan, sumber produk, efisiensi energi, dampak lingkungan, dan praktik etika bisnis. Tidak ada bisnis yang menginginkan reputasi sebagai pencemar. Jadi catatan yang buruk tentang perusahaan tersebut akan merugikan perusahaan tersebut di pasaran. Perusahaan tersebut harus melaporkan semua polusi yang dihasilkan dan juga hasil limbah dari setiap perusahaan setiap tahunnya kepada publik. Next. Untuk yang berikutnya kami akan membahas tentang contoh kasus kita yaitu tentang Revlon. Revlon adalah sebuah perusahaan kosmetik, perawatan kulit, pewangian, dan juga perawatan pribadi. Revlon sudah 75 tahun menyediakan produk berkualitas tinggi. Untuk yang materi yang akan dijelaskan yaitu tentang sejarah Revlon. Revlon sendiri dibentuk pada tahun 1932 oleh Charles bersaudara bersama Joseph Revson dan Charles Lachman dengan investasi sebesar $300. Charles Lachman adalah seorang pemasok cat kuku yang paling diingat untuk kontribusi L-nya dalam nama Revlon. Dalam tahun-tahun awal, Revson membangun monopoli jangka pendek dalam penjualan di salon kecantikan dengan menjual cat kukunya dari pintu ke pintu di banyak salon. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah persaingan perusahaan Revlon. Persaingan di industri perawatan kulit atau kosmetik sangatlah kuat. Seperti saat ini di Indonesia kan contohnya banyak perempuan yang rela tidak jajan demi membeli skincare atau outfit-outfit seperti yang saat ini lagi tren. Begitu juga dengan Revlon. Revlon memiliki pesaing yang cukup banyak. Semisal perusahaan Procter dan Gamble atau Avon Product. Kemudian ada juga Estee Lauder Companies, L'Oreal, dan Unilever. Pesaing lainnya juga mencakup perusahaan kecil seperti Urban Decay, toko barang-barang khusus seperti Bath and Body, Body Shop, dan Sephora, dan retail yang menjual barang mereka sendiri seperti Gap, Banana Republic, dan Victoria's Secret. Next. Kemudian ada juga faktor-faktor internal seperti tanggung jawab sosial. Sebenarnya Revlon melakukan tanggung jawab sosial dalam mendukung program kesehatan wanita dan upaya masyarakat lainnya untuk mendapatkan pelayanan pengobatan kanker payudara pada wanita. Perusahaan Revlon juga bekerja sama dengan Kedutaan Nasional Breast Cancer Corporation yang didukung oleh Revlon sebagai bagian dari karyawannya untuk melakukan kepedulian terhadap kanker payudara. Selain itu, perusahaan Revlon juga bekerja sama dengan National Council of Negro Women untuk membantu mendukung program kesejahteraan wanita Afrika Amerika. Perusahaan Revlon juga mendukung New York Women di salah satu film. Kemudian ada organisasi atau manajemen. Kennedy berencana untuk meniadakan 2,50 pekerjaan atau 8% dari angkatan kerja. Perusahaan tersebut juga distrukturisasi guna mengembangkan fungsi pemasaran atau kreatif dan divisi internasional.
Para eksekutif yang memimpin divisi internasional sekarang juga melapor secara langsung kepada Kendi dan bukan kepada wakil presiden atau direktur divisi. Selanjutnya mengenai pemasaran. Pelanggan utama produk Revlon adalah pedagang massal yang besar dan jaringan toko obat seperti Walgreens, Walmart, Target, Kmart, CVS, Ikert, dan Rite Aid. Revlon menyediakan sampel dan pajangan-pajangan iklan, misalnya spanduk, poster, banner, baliho, dan lain sebagainya. Penjualan Walmart adalah 23% dari penjualan Revlon pada 2006. Produk Revlon juga menjual melalui situs web dan juga perkembangan produk baru terus menjadi tujuan utama Revlon meskipun dalam masa keuangan yang buruk. Selanjutnya ada produksi atau distribusi. Globalisasi dari upaya produksi dan distribusi perusahaan tersebut telah memungkinkan adanya penggabungan fasilitas produksi serta menciptakan efisiensi pengoperasian dan pengembangan aset modal yang jauh lebih baik. Jumlah fasilitas produksi Revlon telah dikurangi dan diputuskan untuk mencakup wilayah inti. Revlon mempunyai fasilitas produksi di Oxford, Carolina, dan Irvington, New Jersey, sebagaimana juga di Meksiko, Afrika Selatan, Cina, dan Perancis. Beberapa pabrik perusahaan juga mempunyai sertifikat ISO 9000 yang menandakan komitmen mereka terhadap standar produksi yang berkualitas. Selanjutnya ada kondisi keuangan. Untuk jangka panjang, pada akhir 2006 hampir 2,3 miliar US dollar untuk alasan perusahaan meneruskan program restrukturisasinya. Penjualan menurun pada 2004, 2005, dan 2005, dan sekali lagi pada 2006. Kerugian bersih Revlon pada 2006 mencapai 50,2 juta US dollar. Menurut informasi, neraca dalam aset lancar dan total aset berkurang, sementara kewajiban jangka pendek dan total kewajiban meningkat dari 2005 sampai 2006. Next. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan melalui kita ketemu di kelas ataupun juga bisa di kolom komentar. Untuk kesimpulannya, standar etika muncul dari sejarah dan warisan. Pendahulu kita telah meningkatkan kita dengan landasan etis untuk membangun. Urutan karyawan, pelanggan, dan pemegang saham menjadi semakin tidak toleran terhadap pelanggaran etika bisnis di perusahaan. Dan semakin menghargai perusahaan model etis berbagi informasi di internet, semakin mengungkapkan perusahaan model yang sukses versus perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Konsumen di seluruh negeri dan di seluruh dunia menghargai perusahaan yang melakukan lebih dari yang diwajibkan secara hukum untuk bertanggung jawab secara sosial. Dan perusahaan Revlon sudah bertanggung jawab, salah satu contohnya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak untuk melakukan wanita kanker payudara. Kemudian tetap dalam bisnis sambil mematuhi semua hukum dan peraturan harus menjadi tujuan utama dari setiap bisnis. Salah satu cara terbaik untuk bertanggung jawab secara sosial adalah perusahaan secara aktif melestarikan lingkungan alam. Misalnya untuk mengembangkan laporan keberlanjutan, perusahaan setiap tahun diwajibkan secara hukum melapor semacam kegiatan, kemudian tanggung jawab sosialnya seperti apa. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.